kita dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, berkecukupan, tanpa kurangan satu apapun itu. Oke, jadi di malam hari ini episode kali ini cukup berbeda ya kan ya, daripada episode-episode sebelumnya yang mana biasanya tim jejak kita tuh bertualang ke kuburan, ke goa, ke tempat-tempat angker, ke rumah angker untuk coba mengungkap misteri atau bahkan mewujudkan benda-benda gaib ya kan ya. Di episode malam hari ini kami akan coba ngobrol tentang hal-hal mistis di bisa disebut obrolan jejak kita pada malam hari ini. Bersama saya Ricky Dolsi Pakpan dan teman saya Panglima Tapak Bumi ya. Jadi bisa dipanggil Kak Ning dan banyak bro nama lapangan gue bro. Ya, jadi Kak Ning ini biasa dikenal kalau di rombongan jejak kita dipanggil Kak Ning. Namun banyak nama panggilan-panggilan di luar sana, salah satunya Kak Ning, Panglima Tapak Bumi nama gaibnya, dan Kak Dum ya. Nama gaib ya. Kalau nama aslinya mungkin boleh ditanya langsung sama beliau yang bersangkutan. Japri aja. Japri. Jadi malam hari ini kan masih bersekitaran tentang obrolan mistis ya kan. Oke bro. Jadi awal terbentuknya jejak kita ini teman-teman awalnya timbul dari rasa penasaran. Saya sebagai orang awam yang tidak memiliki kelebihan di dunia gaib, tidak memiliki kelebihan di hal-hal spiritual, saya penasaran. Memang hobinya suka nonton horor, suka nonton video-video di YouTube ya kan ya, penarikan-penarikan. Timbullah rasa penasaran, bener gak sih benda pusaka ini, bener gak sih bisa ini. Karena saya ya jujur, dua hal yang tidak pernah saya rasakan di hidup, yang pertama adalah pingsan dan kesurupan. Dan hal-hal gaib. Mungkin kayak mendengar atau melihat sekilas itu mungkin ya kan, ini kayak ngerasa di samping gua nih ada nih pocong, ada ini. Tapi kayak langsung melihat secara langsung tuh gak pernah. Tapi memang memiliki rasa penasaran tadi Kak Ning, kayak melihat di YouTube, benda-benda gaib. Kemudian ketemulah sama saudara saya Kak Ning yang memang punya kelebihan di dalam hal tersebut Kak Ning. Nah kemudian kalau boleh tanya lebih lanjut nih Kak Ning, kapan Kak Ning tuh pertama kali bisa belajar ilmu? Bukan belajar sih, kayak merasakan aku punya kelebihan nih di dalam hal ini, bisa ngelihat makhluk astral, bisa merasakan benda-benda gaib yang kami sendiri rekan-rekan jejak kita yang lainnya mungkin beberapa orang tidak bisa merasakan gitu. Kapan Kak Ning pertama kali merasakan hal itu Kak? Oke, terima kasih. Jadi pertama kali gue ngerasain itu pas SD. Kemudian berlanjut SMP dan yang terakhir SMA. Jadi tidak langsung ada bertahap. Langsung nggak bisa. bertahap, ya? Jadi nggak bisa. Jadi gue tuh langsung bertahap. Dari step awal, step kedua, step ketiga dan yang terakhir gitu. Jadi SD itu cuma bisa ngerasain dan juga ngelihat mungkin ya. Ini siapa gitu loh. Dan gue juga bodohnya kan gue nggak tahu itu siapa. Dan ternyata gue ceritain ke teman-teman orang tua gue dan teman-teman gue. Oh itu yang kamu lihat tuh bukan manusia gitu. Oh gitu. Jadi seiringnya berjalannya waktu kemampuan itu bisa sendiri bro. Jadi gue nggak belajar sama siapapun, guru siapapun tidak ada yang ngajarin. Yang ikut gue tuh teman gue yang di belakang ini cuma itu aja. Jadi jenisnya juga jenis jin ya. Jin ya. Jadi kalau boleh itu jin tuh sebenarnya bentuknya aslinya tuh ada ya Kak Ning ya, bukan kayak bentuk pocong, bentuk kuntilanak ataupun genderuwo Kak Ning ya. Namun memang jin tuh memiliki versi bentuk aslinya teman-teman. Bentuk pocong, genderuwo dan kuntilanak itu sesuai ketakutan yang timbul di masyarakat ya. Masyarakat ini hantunya pocong, kuntilanak, genderuwo sebenarnya karena jin itu ngikuti apa yang dibikin oleh manusia. Betul. Jadi ketakutan manusia itu dia bisa berubah wujud menjadi pocong tadi, kuntilanak tadi. Sebenarnya kayak teman gue yang di belakang itu bentuknya jin benar-benar real jin gitu. Yang masih ori ya, yang matanya memang udah nggak sempurna gitu loh, tangannya tidak ada dan kakinya pun ada panjang sebelah dan panjang sebelah lagi. Jadi ibarat kayak di Jepang kan, di Jepang nggak ada pocong, nggak ada genderuwo, nggak ada ini, nggak ada tuyul ya Kak Ning ya, bentuknya tapi jin-jin yang memang ketakutan di masyarakat tadi. Bener, kayak jin kuntilanak mungkin tapi versi Jepang gitu. Jadi jin tuh mengikuti ketakutan yang ada di masyarakat Kak Ning ya. Oke. Terus ketika SD, SMP, kemudian SMA tuh Kak Ning udah mulai tuh kayak narik atau mungkin jadi dulu SMA sempat juga kita bolos sekolah juga, jangan contoh ya. Bolosnya ke kuburan. Bolosnya ke kuburan. Jadi keren ya, bolosnya ke kuburan. Biasa kan kalau anak-anak zaman sekarang bolosnya ke warnet. Iya, kita dulu atau tidur ya. Gue dulu bolosnya ke kuburan, tempat-tempat angker, ke di tempat-tempat yang angker kita datangin gitu. Dan gue juga sendiri menyepi gitu. Lalu gue minta nih sama penunggu yang di situ, bisa nggak wujudin satu benda pusaka atau mustika yang ada di tempat tersebut. Jadi kata teman gue,
Ya udah lu bisa katanya. Ambil aja di sana. Jadi ada. Kak Ning tuh meminta itu kayak Kak Ning bisa mempunyai kelebihan tadi, yaitu ngobrol dengan bangsa jin, dan memang Kak Ning ada teman bangsa jin itu tadi ya, yang ikut sama Kak Ning. Jadi kayak ya saling bisa berkomunikasi antara makhluk astral tadi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Bener. Kemudian Kak Ning ketika Kak Ning melakukan kayak, oh lu bisa nih di sini, lu tahu di situ ada benda pusaka, lu komunikasi Kak Ning kan dengan bangsa jin yang ada di situ. Terus ketika Kak Ning mewujudkan benda gaib tersebut, ada nggak timbal baliknya kayak risiko? Biasanya kan kalau gua otomatis kan kalau gua minta sesuatu sama orang, ya lu ada feedbacknya lah sama gua gitu kan. Pasti bro. Jadi bangsa jin itu juga minta feedback kepada kita. Seumpamanya gua mau ngambil barang nih, jadi dia mintanya mau sajen, mau kopi segala pahit, kembang segala macam, tapi itu nggak pernah gua lakuin gitu loh. Jadi gua ambil, pasti feedbacknya gua nggak mau ngasih benda ini, dia nyerangnya ke kita. Dan jadi juga, diajak duel lah. jadi kita saling serang, dan buat perjanjian. Apabila lo kalah, gua ambil nih barang. Oh jadi keren teman-teman. Kak Ning nih kalau zaman sekarang kan biasa single duel kan berbek sama manusia. Kalau Kak Ning zaman dulu duelnya sama bangsa jin ya. Iya jadi gua duel sama bangsa jin gitu, tapi nggak kelihatan kan. Jadi sebenarnya itu adu energi aja sebenarnya. Nggak adu fisik gitu loh. Tapi mungkin nggak Kak Ning kayak misal Kak Ning kan biasanya terkuras energi tuh fisik juga terkuras kan. Kayak misalnya narik sesuatu benda kayak pas aku ngeliat tuh Kak Ning ya, kayak Kak Ning tiba-tiba yang dari tadinya nggak keringetan jadi keringetan, dari tadinya napasnya stabil jadi ngos-ngosan, itu termasuk menguras energi fisik juga berarti Kak Ning ya? Pasti. Ya. Jadi kalau gue mau jujur juga sebenarnya gue malas narik dan juga gue nggak mau ganggu jin itu sendiri. Jadi gue tarik itu, ini bro ya, harus kita ingat juga, harus juga kita pedomin di diri kita. Jadi penarikan itu sebenarnya sudah ditaruh di situ sebelumnya. Cuma bukan manusia pada zaman sekarang. Oh jadi benda-benda gaib tersebut memang buatan manusia pada zaman dulu. Kemudian bangsa jin menghuni di benda tersebut, atau memang manusia-manusia terdahulu memberi energi pada benda gaib tersebut kan ya. Jadi salah persepsi kata orang, ini settingan. Kalau kita taruh di situ ya. Ini settingan, nih hoax. Kalau gue bahasanya apa yang gue lakuin itu selagi nggak ngurugin orang, gue lakuin. Ya, jadi emang bener ya teman-teman, sama halnya seperti aku dulu, sama seperti kayak pas aku ngeliat YouTube, pas aku ngeliat penarikan yang dilakukan youtuber sama kayak kita kan yang udah besar YouTube-nya. Aku ngeliat di situ kayak, settingan nih kayak narik benda. Masa keris bisa tiba-tiba muncul sendiri? Masa bisa keluar dari sini, bisa keluar dari pohon, kayak memang udah ditaruh orang. Tapi ya memang begitu adanya teman-teman. Terkadang memang ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika kita teman-teman. Makanya balik lagi kayak dibilang Kak Ning, masa bodoh, kita boleh percaya boleh enggak, itu balik lagi kepada teman-teman. Tapi insya Allah di sini kami memberikan tayangan yang nggak setting-settingan. Benar bro. Ya. Jadi teman-teman kan bisa ngelihat juga, kru juga bisa ngelihat, dan yang lain juga bisa merasakan energi pada saat penarikan dan setelahnya ya. Efek-efeknya juga ada Kak Ning ya. Efeknya langsung dapet di kita bro. Apalagi di badan gua ngerasa itu benar-benar satu kekuatan besar, untuk menyerang badan saya. Setelah saya melakukan penarikan itu, kadang ngerasa badan saya ada yang nindih, ada yang ngikutin, ada yang mencekik saya dari belakang, ada yang nendang gua. Tapi gue lakuin itu kan semata-mata buat membuktikan bahwasannya memang mereka ada eksistensi gitu. dari makhluk gaib itu ada teman-teman. Walaupun ya emang kayak beberapa rekan dari jejak kita mungkin ada yang lebih lebih peka terhadap hal gaib. Nah kayak aku nggak ngerasain apa-apa tuh selama syuting, alhamdulillahnya tadi. Namun kayak Kak Beril dan rekan-rekan lainnya mungkin ngerasain kayak muntah-muntah, kayak diikutin, kayak ada yang megang kaki, semacam kayak gitulah kan ya. Benar. Jadi ya memang ada beberapa orang yang memiliki kelebihan untuk merasakan hal gaib tersebut, dan ada juga memang yang sama sekali nggak bisa merasakan, teman-teman. Terus ngomongin tentang hal gaib dan hal mistis kan? Iya. Kan pasti kayak benda-benda ataupun mungkin Kak Ning sendiri bisa menggunakan kelebihan Kak Ning untuk hal baik, untuk hal buruk. Salah satu hal buruknya mungkin santet Kak Ning, yang santet secara umum memang bukan rahasia umum lagi kalau ilmu-ilmu kanuragan ataupun ilmu yang mungkin Kak Ning punya itu bisa digunakan untuk nyantet. Nah terus apa sih Kak Ning mediasi ataupun syarat biasa untuk nyantet mediasi, misalnya menggunakan pohon pisang atau menggunakan apalah itu ini?
Jadi kalau bicara tentang santet, definisinya besar ya. Jadi santet itu melukai dan melakukan kejahatan demi kepuasan tersendiri ya bagi yang pelakunya gitu. Jadi kalau saya sebagai pelatih santet saya tidak mau, dan berapapun biayanya pun lo disuruh saya santet nih orang, gue nggak mau. Jadi santet itu perbuatan yang sangat-sangat hina ya bagi gue gitu. Jadi santet ini banyak bro. Santet tedung ya, jadi banyak. Jadi santet itu bukan cuma satu, namanya santet, tapi santet itu banyak lagi. Jadi definisinya banyak juga, menyabarkan juga banyak juga, dan metodenya pun beda-beda bro. Jadi kalau lu mau matiin ini orang, ya lu mau matiin nih yang depan gitu, mau matiin ini orang, contohnya kameramen mau dimatiin, kameramen dimatiin, contohnya gitu. Lu sanggup bayar gue berapa maharnya gitu lo, dan gue kasih syarat ke lu, ya gue kasih syarat ke lu. Misal kepala sapi. Syaratnya pun banyak. Ada yang kepala sapi, kepala kambing dan sebagainya lainnya ya. Nah, pada saat kita melakukan ritual santet itu banyak lagi caranya. Lu mau yang mana? Mau yang langsung mati, yang langsung dia sakit, yang lumpuh, dan banyak lagi bro. Tergantung permintaan pelakunya. Terus Kaning biasanya kan kalau menggunakan ilmu-ilmu gitu, ada nggak feedbacknya ke Kaning sendiri ataupun orang-orang yang memang berprofesi sebagai dukun santet itu Kaning? Misal, Mbak, aku mau ini nih ngebunuh dia Mbak, gara-gara dia udah ini bla bla bla. Sakit hati lah biasanya kan. Biasanya kan santet itu kan dari pribadi ya. Masalah pribadi. Terus Kaning ketika orang yang menyantet itu mati tuh orang yang santet. Iya. Orang yang menyantet tadi itu ada nggak kan yang kayak dia mungkin sakit anaknya, atau dia mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan dia sendiri yang bakal diserang oleh jin tersebut, atau gimana kan? Ada nggak? Jadi ini gini, yang melakukan itu kan dukun ya. Jadi secara langsung feedbacknya ke dukun ya. Jadi ke dukunnya ini dia sudah ada perjanjian dengan bangsa jin tersebut. Yang melakukannya kan bangsa jin. Jin ini yang ngelakuin, bukan dukun itu. Dukunnya cuma melakukan ritual tadi, kemudian memerintah jin tersebut. Kan jin ini meminta sajian segala macam. Itulah perjanjian mereka. Dan sebenarnya saya tidak tahu karena saya tidak pernah melakukan namanya santet. Alhamdulillah kan ya, belum pernah. Saya tidak mau. Tapi mungkin kedepannya kan mau nyantet orang nggak kan? Mungkin kameramen kita mau disantet nanti kedepannya. Gue nggak mau. Nggak mau ya. Jadi mau lo bayar gue, dibayar berapapun gue nggak mau tetap. Walaupun Kaning sakit hati sama orang kayak gitu nggak pernah Kaning. Nggak apa-apa, ikhlasin aja. Ya. Kalau kita baik sama orang kan, orang jahatin kita berarti hatinya kotor. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita petik kan. Bener. Selagi kita berbuat baik di muka bumi ini, insya Allah kedepannya maka hidup kita akan baik ya. Kan? Bener. Ya jadi alhamdulillah Kaning mungkin akan menggunakan ilmu kedepannya untuk hal baik teman-teman. Jadi jangan takut buat rekan jejak kita ataupun guru jejak kita. Jangan takut kalau berpenesan sama Kaning ya teman-teman. Oke, terus Kaning ada nggak Kaning benda goib selama kita syuting ini, energi atau benda goib di mana pas kita syuting yang energinya sangat besar Kaning? Dari beberapa kali mungkin udah 8 kali kita syuting kan. Iya. Nah, jadi energinya sangat besar itu makam keramat ya yang ada di Keramat Panjang. Jadi Panjang. Buat teman-teman Keramat Panjang kemarin mungkin belum sempat ditayangkan atau setelah video ini up mungkin sudah ditayangkan kan, boleh ditonton ya. Itu sangat luar biasa bro. Jadi sampai gue nggak sadar gigit sempet kesurupan ya kemarin kan. Kesurupan. Jadi istri gue bilang ini anak gue langsung sakit, gitu. Anak gue langsung jatuh. Jadi feedbacknya ke gue itu benar-benar besar. Banyak kan ya. Jadi gue juga ngerasa udahlah capek gue nonton gini gitu kan. Karena kenanya juga imbasnya ke keluarga gue. Bukan hanya ke Kaning sendiri. Bukan. Ya. Kalau gue nggak masalah bro. Emang sehari-hari gue diterpa kayak gitu juga sama bangsa-bangsa jin itu. Dites sih kan. Cuma kalau menyangkut keluarga gue udah nggak bisa kan ya, karena yang ngelakuin kan Kaning sendiri. Kalau yang nanggung resiko Kaning sendiri ya it's okay. Kalau udah bawa keluarga itu pasti ya udah nggak baik lah kan. Sampai gue nyebur kan ke sungai itu ngerasa gue ini energinya sangat-sangat luar biasa itu di situ. Jadi banyak bangsa jin yang berkelabu pasir ya. Jadi ular, jadi buaya, jadi kalajengking, dan salah satu ular yang matuk kaki gue juga itu. Itu ular goib kan ini. Ular goib, entah ular goib atau ular asli. Ular asli. Walau alam, tapi memang benar-benar berdarah kan. Berdarah kan habisnya. Jadi gue ngerasa ini kok bener-bener sakit ya di badan gue gitu loh.
Terus Kaning ada nih ketika Kaning mewujudkan benda gaib kan pasti Kaning minta air. Itu fungsi air tersebut untuk apa Kaning? Fungsi air tersebut sebenarnya menekan energi panas sebenarnya ya. Jadi panas. kan kalau gue narik, lu megang kan langsung kan. Apa yang lu rasain? Panas dan seperti panas kan. Nah itulah fungsi gue minta air gitu loh. Makanya gue pakai selendang karena untuk mengurangi energi panas dari energi tersebut. Memecah energi itu. Karena gitu. mungkin dari alam gaib ke dunia nyata itu memiliki pergesekan energi tadi kan. Jadi energi gaib dan energi di dunia ini beda juga. Terus beda. Guna air tuh ada nggak kan yang kayak untuk mungkin menetralisir energi gaibnya itu ada nggak? Kayak fungsi air tuh untuk menetralisir energi gaib yang berselimut di benda pusaka itu ada nggak? Iya. Memang itu juga, memang air fungsinya ada juga. Fungsinya untuk menetral karena kan barang tersebut panas. Jadi gue berasumsi juga sebagai media buat gue juga. Jadi penarikan itu wajib lah ada air gitu. Makanya gue selalu ada air nggak? Ada sumber air nggak? Karena gue nggak mau ambil risiko bro. Ya nggak. Terus Kaning ada nggak pesan buat orang-orang yang mungkin yang nonton di rumah merasakan gangguan-gangguan dari makhluk astral ataupun mungkin dia keluarganya ding merasakan kayak misal udah berobat ke rumah sakit tapi nggak sembuh-sembuh, nggak ada penyakitnya, apa kan nih langkah pertama yang dilakukan untuk menolak ataupun mengurangi santet di itu kan? Jadi lu bertanya tentang apa kalau suatu keluarganya kena santet gitu ya? Ataupun dirinya sendiri mungkin jadi gini. Jadi poin pertamanya yang harus teman-teman lakuin yaitu pertama ngambil wudhu ya. Kalau ada ajaran Islam, ngambil wudhu, sholat. Itu berdoa pada Allah minta perlindungan badan sama kita. Jadi kembali lagi yang paling utama itu sebenarnya Allah ya. Allah. Hasbunallah ni'mal wakil kan ya. Jadi sebenarnya ya mau sebagaimanapun yang paling utama tuh ya Allah gitu kan ya. Jadi mungkin itu ya penangkalan yang bisa dilakukan ketika yang pertama itu sebenarnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Hablum minallah dan hablum minannas ya. Masya Allah. Jadi Kak Aning selain dia memiliki kelebihan di ilmu gaib, dia memiliki kelebihan di agama mungkin ya, rajin mengaji. Terus Kak Aning, mungkin gak Kak Aning kedepannya kita bakal meneruskan lagi petualangan jejak kita ini untuk coba menelusuri alam gaib lagi Kak Aning? Jadi untuk kedepannya pasti kita akan melakukan ekspedisi malam, lagi ya. Ekspedisi malam, ekspedisi misteri. Kita akan menguak salah satu tempat yang ada di kota Palembang. Jadi teman-teman kalau memang ada tempat-tempat yang angker dan bisa kami menguak ya, bisa menjelajah situ, nggak apa-apa kirim chat aja ke IG kami ataupun ke Gmail kami, atau mungkin rekan-rekan kita ada rumahnya yang angker atau mengalami gangguan gaib, boleh kan? Boleh. Tidak dipungut biaya, sepeser pun tidak bisa. Kami ikhlas membantu teman-teman. Gitu. Terus kan di komen kan banyak orang yang ya ada yang pro dan ada yang kontra, itu orang sangat wajar ya di dunia per-YouTubean. Ada yang bilang settingan lah, ada yang percaya bla 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 bla. Terus boleh nih ya bagi teman-teman mungkin dari fans kita, kalau ada fans boleh kalau mau ikut mungkin kayak 1-2 orang boleh nanti ikut ke jejak kita misteri, kita akan coba menguak misteri, nanti boleh coba untuk men-DM atau gimana katanya untuk coba melihat secara langsung bahwa memang perwujudan untuk mewujudkan benda gaib itu memang ada caranya, memang secara nyata memang ada kan ya. Benar bro. Boleh nanti kepada rekan-rekan YouTube sekalian kalau berkenan ingin ikut ataupun memiliki penasaran, boleh nanti langsung chat aja ya, chat ataupun hubungi kontak kami mulai dari IG ataupun Gmail jika ini memang ikut kepada kami untuk bertualang ya. Ya mungkin itu podcast yang bisa kami berikan, obrolan yang bisa kami berikan. Oke, mungkin selanjutnya kami akan coba untuk melakukan pembuktian santet atau teluh bahwa itu memang benar-benar ada. Boleh mungkin kepada salah satu kru atau kameramen bersedia menjadi mediator. Oke, boleh mungkin Kak Beril yang merupakan salah satu kru jejak kita bernama Kak Beril ya, yang bersedia menjadi moderator pembuktian teluh. Boleh mungkin langsung ngadep ke sana. Jadi teman-teman, gue hanya membuktikan ya. Jadi pembuktian saja. Jadi untuk di rumah teman-teman jangan pernah menyakiti orang lain dengan cara santet. Itu dilarang agama dan perbuatan sangat-sangat hina. Jadi kalau ada orang yang menyakiti teman-teman, ikhlasan saja. Ya, biar Allah yang membalasnya. Jadi ini sekedar pembuktian ya teman-teman ya. Ya bro, tahan. Kalau memang ngerasa udah sakit, bilang. Oke. Gue kalau lo udah sakit, lo baru berhentiin. Oke? Oke, siap.
Ya, boleh minum dulu. Jadi ini nguras energi kita juga bro. Jadi pelakunya yang nyantet itu menguras juga. Jadi tenaga kita juga terporsir ya. Jadi tadi apa yang KBR rasakan setelah menangani? Sesek bro, Sesek di bagian mana? bagian dada bro. Seseknya tuh lebih kayak apa? Kayak nggak bisa nafas atau kayak ada? Iya kayak terhempit kayak gitu, napas Kayak ditekan gitu ya? Iya kayak ditekan. Jadi sesek. Sesek kan nih. Subhanallah. Ya, jadi benar ya pembuktian tadi ini benar real ya, tidak settingan. Bisa tanya sendiri ke Beryl ya bro ya. Saya tidak tahu ya ini memang benar-benar atau bagaimana, tapi selama tadi kami melakukan proses syuting itu yang saya lihat dan itu yang mungkin KBR rasakan. Mungkin sekian ya tayangan yang bisa kami berikan. Jika dalam tayangan ini banyak salah kata dan tindakan mohon dimaafkan. Ambil hal positifnya, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe. Oke, salam. Jejak. Gitu.